Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Awesome Kids. Apa kabar nih adik-adik? Baik ya? Sekali lagi, apa kabar adik-adik? Dahsyat? Luar biasa? Yes. Saya harap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Awesome Kids. Yes, I am. Yes. Luar biasa. Dari puji nama Tuhan kita bisa sampai di bulan Februari ya. Ini minggu pertama di bulan Februari. Siapa yang bersuka cita? Coba, yang bersuka cita mau memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Wah, luar biasa adik-adik. Sebelum kita bersatu dalam doa, kamu ingatkan adik-adik yang belum subscribe channel Glow Awesome Kids, silakan di subscribe dan di like. Semoga channel kita juga boleh menjadi berkat buat teman-teman yang di luar sana. Amin. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Tenangkan hatinya. Lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami mau beribadah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau muji Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
Biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji nama Tuhan adik-adik. Silakan duduk kembali. Di dalam keheningan, ku panggil namamu, Bapakku yang baik yang mengasihiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku dikuatkan dan disempurnakan. Sengsaraku dan air mataku Kau taruh di dalam kirbatmu. Ku berseru kepadamu, Allah yang selalu memihak padaku. Engkau baik dan sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkanmu. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Di dalam keheningan, ku panggil namamu, Bapakku yang baik yang mengasihiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku dikuatkan dan disempurnakan. Sengsaraku dan air mataku Kau taruh ke dalam kirbatmu. Ku berseru kepadamu, Allah yang selalu memihak padaku. Engkau baik Dan sangat baik. Aku
senantiasa menyenangkanmu. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Kau baik ya Tuhan. Adik-adik, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk ambil sikap berdoa. Kita mau sama-sama menaikkan pujian ini untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengangkat lagu pujian Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Puji nama Tuhan adik-adik semuanya. Luar biasa, adik-adik sudah mengikuti dari pujian penyembahan hingga saat ini. Dan jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Princess and Princesses yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu.
kita udah ada di bulan Februari loh, di minggu yang pertama. Adik-adik pasti ada dalam keadaan baik dan sehat ya. Kalian percaya Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Nah adik-adik, seperti biasa kita mau belajar dari Alkitab kita. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama berdoa ya. Ayo kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami sudah ada di bulan Februari tahun 2022. Kami akan baca Alkitab kami dan belajar, tapi kami mau minta Roh Kudus tolong kami supaya kami ngerti apa yang kami baca dan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau buka Alkitab kita ya hari ini dari kitab Kejadian. Gampang nyarinya dong. Kitab Kejadian itu kan pasal yang pertama ya. Kitab yang pertama yang ada di Alkitab. Kitab Kejadian pasal ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yuk kita buka yuk adik-adik. KMN baca, adik-adik tapi juga baca di rumah ya. Judulnya Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Nah, adik-adik, temanya hari ini adalah El Shaddai. Ayo, tulisannya El Shaddai itu E-L, terus strip gitu biasanya ya, terus S-H-A-D-D-A-Y. Allah yang Maha Kuasa, atau mungkin bahasa Inggrisnya The Almighty gitu ya. Nah adik-adik, kita tadi baca cerita tentang Allah ngomong sama Bapak Abram. Waktu itu namanya masih Abram gitu ya, ketemu terus dikasih perjanjian ini itu gitu. Kemudian setelah itu berubahlah nama Abram menjadi Abraham, dan Allah sendiri yang kasih nama yang baru. Tapi adik-adik, ada hal yang sangat menarik loh untuk kita lihat di ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun. Adik-adik pasti tahu ya cerita ini, bahwa Bapak Abraham itu dikasih anak itu umurnya sudah tua banget. Bahkan mungkin adik-adik kalau masih punya kakek, jarang ya yang umurnya sudah 99 tahun. Ada mungkin, tapi nggak banyak. Nah ini bayangin, baru punya anak, bukan punya cucu, tapi punya anak loh umur 99 tahun. Itu sesuatu yang sangat hampir mustahil untuk dipikirkan oleh manusia gitu ya. Nah Allah bilang seperti ini, "Akulah Allah yang Maha Kuasa," atau El Shaddai ya. "Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Pertama kali Allah langsung ngomong kayak gitu loh, baru selanjutnya bilang, "Oke, nanti aku akan bikin perjanjian, kamu akan punya anak, bla bla bla." Tapi Allah memperkenalkan dirinya sebagai akulah Allah yang Maha Kuasa gitu kata Allah. "Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kita mau belajar dua hal nih adik-adik ya, tentang apa sih yang harus kita lakukan kalau kita punya Allah yang Maha Kuasa, atau apa sih yang kita bisa ingat kalau kita punya Allah yang Maha Kuasa. Yang pertama, kita itu bangga punya Allah yang Maha Kuasa. Kenapa bangga? Loh adik-adik, misalnya punya orang tua yang sangat-sangat kaya,
atau mungkin adalah seorang presiden director di sebuah perusahaan yang sangat besar gitu ya. Nah, adik-adik walaupun misalnya masih anak kecil itu tetap bangga loh, karena kalau misalnya adik-adik main ke kantornya papa atau mama misalnya, adik-adik itu pasti ada perasaan bahwa ih, papaku sama mamaku itu bos di sini gitu ya. Bukan sombong maksudnya KMN, tapi bangga gitu. Nah, apalagi kalau kita punya Allah yang maha kuasa. Adik-adik tahu artinya maha kuasa ya? Maha itu paling kuasa itu ya kuasa, jadi paling berkuasa. Adik-adik tahu Allah pernah membelah laut. Adik-adik tahu Allah dalam wujud Tuhan Yesus pernah membangkitkan Lazarus. Adik-adik tahu bahwa Tuhan itu pernah ngerubah air menjadi anggur. Adik-adik tahu bahwa Tuhan itu pernah menyembuhkan orang buta, orang lumpuh gitu ya. Nggak ada yang nggak bisa dilakukan oleh Allah. Dan kita panggil dia itu Bapa. Bapa yang maha kuasa. Oh, masa sih nggak bangga? KMN bangga banget loh. Nah, yang kedua, kita itu hidup takut akan Tuhan. Bagian ini menarik adik-adik. Mungkin adik-adik selama ini bingung, apa sih artinya takut akan Tuhan? Katanya Tuhan itu baik, kok kita takut? Katanya Tuhan itu pengen kita deket sama dia, tapi kok dibilang juga suruh takut? Gimana sih Kak? Aku bingung. Kalau takut ya aku nggak mau deket. Nah, adik-adik gini maksudnya. Takut akan Tuhan itu maksudnya adalah takut menyakiti hati Tuhan, ya. Jadi kalau misalnya Tuhan bilang jangan nyontek, nah kita tuh, aduh kalau aku nyontek berarti nanti Tuhan hatinya sakit dong. Aku nggak mau nyontek ah. Nah itu takut akan Tuhan. Bukan takut sama Tuhannya. Kalau takut sama Tuhan aku nggak mau berdoa. Kenapa? Takut gitu kan. Nah bukan itu maksudnya. Atau ketika Tuhan bilang hormati ayah dan ibumu, terus kita nggak mau hormat, itu bikin hati Tuhan sakit. Dan itu artinya tidak takut akan Tuhan. Ngerti ya adik-adik? Allah yang maha kuasa itu membuat kita bangga, itu yang pertama. Dan yang kedua, membuat kita takut akan Tuhan, alias takut menyakiti hati Tuhan. Ada 4 poin catatan nih adik-adik yang KMN pengen banget adik-adik mengerti dan adik-adik catat supaya nanti waktu ada kuis adik-adik bisa jawab ya. Oke, yang kita bisa pelajari nih kalau kita punya pemahaman yang benar bahwa Tuhan kita itu maha kuasa. Yang pertama itu Allah selalu mencari kita loh. Ayo, siapa yang kalau misalnya punya barang yang disayang banget terus hilang, ya udah cuek aja. Misalnya adik-adik baru punya handphone baru, handphonenya hilang. Ya udah biarin aja hilang. Nah, itu kalau barang yang adik-adik nggak terlalu suka, misalnya ada pensil yang udah jelek banget, memang udah butut gitu, dan adik-adik punya beberapa pensil terus itu hilang, ya udah biasa aja. Tapi kalau sebuah barang atau apapun itu yang adik-adik suka, kalau hilang adik-adik pasti mau cari. Nah, Allah itu begitu adik-adik. Allah itu mau cari kita. Kalaupun kita lagi kabur, kita lagi males doa, kita lagi kayaknya lagi nggak pengen beribadah, ikut ibadah Awesome Kids, tapi Allah itu cari kita loh. Nah iya, karena dia adalah Allah yang maha kuasa ya. Kenapa sih Allah cari kita? Karena dia mau bangun hubungan sama kita ya. Yang kedua, dia itu adalah Allah yang mengangkat kita dan memberikan kita kepercayaan. Oke? Kita diangkat walaupun misalnya nih adik-adik nggak terlalu bagus nilainya di sekolah, tapi adik-adik nggak perlu kecil hati. Adik-adik pasti harus belajar ya. Tapi adik-adik itu punya kasih yang tanpa batas dari Allah. Dia itu angkat kita loh. Dia itu ngasih kita kepercayaan. Mungkin adik-adik nggak terlalu bagus di matematika, tapi adik-adik pinter banget gambar. Nggak apa-apa, nggak selalu hidup ini tentang matematika gitu ya. Nah, terus yang ketiga, kita harus memiliki respon untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, yang tadi KMN bilang, kalau takut akan Tuhan itu takut nyakitin hati Tuhan. Jadi maunya ngelakuin apa yang Tuhan minta. Gitu ya. Nah, yang keempat, kita harus sujud menyembah kepadanya.
Kalau kita sujud menyembah itu kan artinya kita taruh Tuhan di posisi paling tinggi. Adik-adik pasti nggak pernah dong menyembah orang tua adik-adik, nggak boleh menyembah pohon Natal, nggak boleh menyembah Santa Claus, tapi hanya menyembah Tuhan Yesus saja. Kenapa? Karena dialah satu-satunya pribadi yang maha kuasa. Gitu ya adik-adik. Oke, jadi tadi ada 4 hal kalau kita paham tentang Allah yang maha kuasa. KMN percaya adik-adik semuanya sudah catat. Sebelum kita selesai, kita mau sama-sama baca ayat hafalan kita ya. Dari Kejadian 17 ayat 1b. Ayo, Kejadian 17 ayat 1b. Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Oke, sekali lagi adik-adik. Kejadian 17 ayat 1b. Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, kita semua mau jadi anak-anak Tuhan yang hidupnya kudus. Kita jaga hidup kita kudus, tidak bercela di hadapan Tuhan. Oke, Alkitabnya ditutup. Kita mau berdoa. Ya, Bapak, terima kasih kami belajar tentang El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kami bangga punya Allah yang maha kuasa, tapi kami juga mau hidup benar, takut akan Tuhan, karena kami nggak mau menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Memasuki bulan Februari ini, kami akan hidup kudus, takut akan Tuhan, karena kami ditolong oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.